Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Baby Surandri. Di sini saya akan membahas tentang pengantar gizi kerja. Baik, selanjutnya kita langsung ke materi. Pengantar gizi kerja. Kita ke landasan hukum gizi kerja terlebih dahulu, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kondisi fisik tenaga kerja. Itu setelah bekerja terus-menerus selama 4 jam harus diberikan istirahat. Yang kedua ada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 68 tahun 1949 tentang izin penyimpangan waktu kerja, bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 9 jam per hari wajib menyediakan makan dan minum 1.400 kalori. Yang selanjutnya adanya syarat-syarat penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Peraturan perundangan terkait gizi kerja dan penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja antara lain yang pertama ada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, penerangan dalam tempat kerja. Yang kedua ada Permenaker nomor 3 tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Selanjutnya yang ketiga ada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 1 tahun 1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan. Jadi pengadaan kantin dan ruang makan di perusahaan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang keempat ada Surat Edaran Direktur Jenderal Binawas nomor 86 tahun 1989 tentang perusahaan catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja. Jadi perusahaan catering pun diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Binawas. Selanjutnya ada definisi dari gizi kerja, yaitu zat-zat gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis dan beban pekerjaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas kerja. Jadi pemenuhan zat gizi pun harus sesuai dengan jenisnya dari beban pekerjaannya, itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya ada gizi baik meningkatkan kapasitas kerja dan ketahanan fisik kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Jadi kalau pemenuhan gizinya baik, otomatis akan meningkatkan dari kapasitas kerjanya, ketahanan fisiknya, dan semua itu akan berdampak pada produktivitas kerjanya yang meningkat. Selanjutnya ada gizi kerja, yaitu nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerja. Selanjutnya kita masuk ke tujuannya untuk memelihara dan menjaga kesehatan, termasuk dalam pemeliharaan tubuh, memperbaiki kerusakan sel dan jaringan, dan pertumbuhan tubuh. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu penderita kanker usus besar di kalangan muda, Tiongkok meningkat, dan ada obesitas jadi wabah penyakit baru dampak kemakmuran. Jadi kan sekarang itu yang trennya adalah penyakit tidak menular, contohnya seperti obesitas. Sekarang sudah menjadi wabah penyakit baru, yaitu dapat berdampak pada kemakmuran. Di sini ada juga pekerja di kantoran dianggap dapat merusak kesehatan. Jadi bukan hanya pekerja di lapangan, tapi juga di bagian pekerja kantoran juga beresiko tinggi pada risiko kesehatannya. Selanjutnya pentingnya gizi kerja. Yang pertama karena kualitas fisik manusia, yaitu rata-rata bekerja dalam
adalah 8-10 jam per hari atau 40 jam per minggu. Setelah 3-4 jam bekerja, daya kerja menurun sehingga perlu makanan tambahan. Jadi sebaiknya setelah 4 jam bekerja, baiknya pekerja diberikan makanan tambahan untuk meningkatkan stamina dalam bekerja, untuk meningkatkan produktivitasnya bekerja. Yang kedua, ada pentingnya sarapan pagi bagi pekerja untuk konsentrasi, status gizi, dan lain-lain. Tentunya kalau sarapan pagi itu dapat meningkatkan konsentrasi dalam bekerja. Yang ketiga, ada akibat kerja tubuh menjadi lelah dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas kerja, sehingga perlu istirahat dan masukkan energi. Jadi istirahat dan masukkan energi itu sangat penting, karena kalau tidak terpenuhi dapat menjadi kelelahan kerja dan mengganggu kesehatan, sehingga produktivitas kerjanya tidak tercapai dan menurun. Selanjutnya, hubungan pemenuhan gizi kerja dengan produktivitas kerja. Di sini ada grafik produktivitas kerja menurut jam dengan atau tanpa makanan. Di sini yang poin A adalah pemberian makanan, yang B ada pemberian uang. Jadi terkadang ada beberapa perusahaan yang tidak menyediakan makanan tapi memberikan uang untuk mengganti makanan. Tapi di sini bisa kita lihat dari grafik ini, pemberian makanan dan pemberian uang itu grafiknya tidak terlalu berbeda dan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Selanjutnya, akibat kurang gizi pada pekerja. Yang pertama ada kesehatan pekerjanya bisa menurun. Dampaknya yang kedua, mudah terserang penyakit, tentu saja. Yang ketiga, kurangnya motivasi atau semangat, serta reaksi lamban atau apatis. Jadi kalau gizinya kurang terpenuhi, otomatis pekerja tersebut kurang bersemangat, kurangnya tenaga, terus pekerjaannya akan berdampak menjadi lamban. Yang keempat, prestasinya menurun dan produktivitas kerjanya berkurang. Tentu saja pekerjaan lamban akan menurunkan prestasinya dan berdampak pada produktivitas kerjanya yang akan berkurang. Selanjutnya yang kelima, ada peranan gizi untuk fisik, mental, dan intelektual. Selanjutnya, perkembangan penyelenggaraan makanan. Penyelenggaraan makanan di lembaga banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, tradisi. Contohnya tradisi itu masyarakat Papua kan beda sama masyarakat Melayu nih, suku Melayu nih. Kalau di Papua kan terbiasa makan sagu, sedangkan Melayu kan suka makanan nasi. Jadi pemenuhan makanan dalam gizinya pun tentunya berbeda-beda. Nah, itu tergantung dari suku dan tradisi dari tempat-tempat bekerja. Selanjutnya ada sosial budaya masyarakat. Yang ketiga ada kemajuan teknologi. Yang keempat kemajuan di bidang sosial ekonomi. Jadi tentunya pemenuhan gizi pun harus sesuai dengan bidang ekonomi dari masing-masing. Selanjutnya, masalah dalam penerapan gizi kerja. Yang pertama ada masalah kebijakan manajemennya. Yang kedua ada pengetahuan pengelolaan makanan di perusahaan tentang gizi kerja dan hygiene sanitasi makanan. Jadi pengetahuan dalam pengolahan makanan gizi kerja itu masih kurang. Yang ketiga ada partisipasi tenaga kerja dan pengawasannya masih kurang juga. Selanjutnya, kebutuhan gizi kerja dipengaruhi oleh yang pertama ukuran tubuh, yaitu berat badan dan tinggi badan. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar.